Oke, pertanyaan seri belajar meditasi kali ini dipicu oleh satu pertanyaan tentang Kak, Kak Andreas, tolong bahas apakah kita perlu self protection atau perlindungan diri terkait energi dan terkait cakra-cakra kita. Nah, ini pertanyaan yang ya bisa bisa kita bahas ya dari berbagai sisi ya. Perlukah kita self protection atau melindungi diri dari energi dan terkait dengan cakra-cakra kita? Oke. Nah, kita paham bahwa sebenarnya ya semua di alam semesta ini adalah energi. Baik itu yang hening, hening itu adalah bapak dari energi atau Shiva, dan seluruh penciptaan atau sakti atau energi atau hakikat Tuhan dan kasih Tuhan ciptaannya atau eh, kembangannya, primordial wisdom atau kebijaksanaan alami, dan kembangannya, kosong isi dan macam-macam lah cara menjelaskannya. Intisari semesta dan semesta itu sendiri, dan keduanya itu tidak bisa dipisahkan. Jadi dari itu kita bilang aja lah bahwa semuanya adalah energi. Nah, tentu bagi yang telah memahami realitas makin dalam dan mendalam, tidak diperlukan proteksi. Semua adalah kasih Tuhan dengan otomatis. Semua termurnikan langsung secara instan ketika ia menyadari ketidakterpisahan antara seluruh energi atau disebut interbeing ya. Ketika kita menyadari seluruh energi atau keterkaitan seluruh energi, kesambungan antara penderitaan dan kebahagiaan dalam keinstanan tersebut, semua termurnikan. Nah, itulah yang paling rahasia ya, untuk menyadari semua keterhubungan dan kebersatuan ini. Tapi ya apabila nanti orang itu pada umumnya tidak menyadari itu, maka dia akan menyadari bahwa oh, energi ini ada aku dan ada kamu, ada subjek objek. Nah, ada subjek objek, kemudian dia energinya akan menggumpal di badan dia. Nah, bentuk gumpalan itu, syaraf-syaraf ini secara halus disebut cakra atau roda. Jadi gumpalan-gumpalan yang membuat kita stay menggumpal gini ya, stay seperti ini. Dan ini macam-macam ya, bagian-bagian penting dalam tubuh energi kita ya. Anggaplah kepala, dada, pusar. Itu secara ilmiah telah dikaji bahwa memang bagian-bagian kita, dada, kepala, dan pusar itu merupakan satu bagian-bagian yang cukup penting. Nah, nanti kalau kita bilang cakra, karena cakra itu tradisi dari India, gumpalan-gumpalan energi itu ya lebih komplit lah. Ada kepala, tenggorokan, dada, solar plexus, dan lain-lain gitu. Nanti kita bicara Cina ya, titik meridian, kita akan bicara meridian jantung, liver, dan lain sebagainya. Itu titik-titik dan pola-pola gumpalan energi. Nanti ada titik namanya marma, ada namanya latifa. Pokoknya itu intinya gini loh, energinya itu menggumpal di titik-titik yang dianggap penting. Sini, 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 sini. Nah, tergantung. Kalau cakra yaitu adalah biasanya 7, kadang 12. Tapi pokoknya ya, itu adalah gumpalan energi di tempat-tempat yang dianggap penting. Nah, kalau sudah orang nanti semakin kurang paham tentang realita kebersatuan itu,
Orang merasa, oh ini aku terpisah dari Anda. Aku sama kamu beda, gumpalannya beda. Nah, semakin beda, semakin tidak menyadari satu kemurnian yang instan itu. Nah, semakin gak menyadari, semakin orangnya itu nanti akan menciptakan kemelekatan dan penolakan. Energi yang disuka melekat, energi yang tidak disuka secara batin menolak. Makin muncul energi kemelekatan dan penolakan itu. Semakin nanti nggak match, menolak. Semakin match, melekat. Terus, dan itu akhirnya muncullah friksi energi atau gesekan energi karena kemelekatan dan penolakan itu. Terutama penolakan ya, makin muncul friksi. Dan friksi itu menimbulkan ya imbalance, ketidakseimbangan. Nah, makin ada friksi bahwa aku sama kamu berbeda, kemudian energinya nggak cocok. Nah, disitulah kita makin membutuhkan proteksi. Ada orang yang memproteksi dirinya pakai kristal, ada orang yang memproteksi pakai ilmu-ilmu energi, ada yang membayangkan perisai, ada yang membayangkan satu kukun atau seperti kepompong, ada yang menggunakan simbol-simbol agama. Bebas, itu berarti memang ya gitu berarti orangnya paham di level relatif yang seperti itu, nggak masalah. Dan sudah paham pun kalau pengen hobi juga boleh gitu. Nah, caranya memproteksi ya lewat macam-macam lah, pakai bantuan benda, doa, simbol-simbol. Yang penting pokoknya intinya dia ada satu rasa dan niat bahwa dia adalah membentuk sebuah perisai di sekitar tubuh kita. Atau ya kita bayang yang paling sepele atau klise ya, bayangkan diri kita diselimuti oleh kubah warna emas yang melindungi kita dari segala energi negatif dan membuat kita positif. Itu kira-kira seperti itu. Tapi nanti semakin paham dengan kebersatuan yang indah itu, nanti misalnya ada teknik dari Jambi oleh namanya Dharma Kirti ya. Ini orang yang sangat lama, dari abad yang sangat lampau. Nanti Dharma Kirti ini mengajari orang Tibet. Tekniknya adalah kita menyerap seluruh energi negatif dari umat manusia dan kita memberkahi seluruh umat manusia. Tapi kalau dilakukan dengan tepat, teknik ini justru membawa kesegaran bagi kita. Karena ketika kita mengetahui satu kebersatuan itu, ketika kita menyerap energi negatif, malah energi negatif langsung instan menjadi murni. Itulah baik seperti kotoran sapi instan menjadi pupuk. Langsung kotoran sapi instan menjadi pupuk. Jadi ya jadi seger gitu badannya, malah jadi enak gitu. Jadi saya pribadi kalau sakit kadang bisa menyerap energi negatif juga. Jadi justru saya serap energi negatif supaya itu menjadi sarana untuk ditransformasi menjadi berkah. Tapi itu agak sulit ya, memang pelan-pelan. Dan kalau memang belum kuat, maka kita boleh menggunakan perisai-perisai itu. Tapi kalau kaitannya dengan meditasi, apapun itu kita sadari, dan yang penting doa bahwa semoga semua menjadi berkah, semoga semua berbahagia, semoga semua ditransformasi. Maka kita membuka ruang transformasi itu, nanti segala hal, segala fenomena dapat kita transformasi menjadi berkah yang penuh hikmah. Kira-kira seperti itu, dan terima kasih, berkah mengalir selalu.